Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini gue mau ngebahas artis cantik keturunan Chinese Amerika. Namanya tuh Liu Yifei atau Crystal Liu. Dia itu lahir di Wuhan, China pada tanggal 25 Agustus tahun 87. Berarti tahun ini umurnya dia tuh 35 tahun guys. Nah pada tahun 2020, Yifei ini tuh dikenal oleh penonton internasional karena dia berperan sebagai Mulan di film Disney yang judulnya Mulan juga. Nah, kalian udah pernah nonton belum filmnya? Komen di bawah ya. Nah, gimana kisah hidup Yifei ini bisa sesukses ini guys? Gue akan bahas secara singkat aja ya. Jadi di tahun 1997, waktu Yifei ini usianya 10 tahun, orang tuanya tuh bercerai. Dan dia dibawa oleh ibunya ke Amerika Serikat. Nah, dia tuh tinggal dan sekolah di Queens, New York City. Di tahun 2002, Yifei ini tuh kembali ke China untuk mengejar karir aktingnya. Dan dia tuh memakai nama panggung Liu Yifei. Jadi Liu Yifei itu nama panggung bukan nama aslinya guys. Dan disinilah karir popularitasnya tuh makin meningkat. Karena dia tuh banyak membintangi berbagai serial televisi. Kayak contohnya The Story of Noble Family, China's Paladin, dan lain-lain. Nah di tahun 2006, Yifei ini tuh pernah bermain serial yang judulnya The Return of the Condor Heroes. Nah kalau kalian tahu, Andy Lau juga pernah main di serial ini tahun 1983. Dan waktu itu booming banget guys, sampai TV-TV di Indonesia ikut menayangkannya. Jadi serial itu diproduksi ulang di tahun 2006. Nah salah satu bintangnya adalah Liu Yifei dan sukses guys. Setelah sukses di dunia pertelevisian, ya, Yifei ini tuh mulai masuk ke dunia layar lebar. Dan film produksi Hollywood pertamanya adalah The Forbidden Kingdom. Nah, film pertamanya itu bisa dikatakan cukup sukses guys. Lalu dia juga membintangi film Love in Disguise. Nah, dia tuh main bersama aktor sekaligus penyanyi yang namanya Wang Lihong. Yang baru-baru ini tuh kena kasus guys. Yang pernah gue bahas dan kisahnya tuh kalau mau lihat di atas ini guys. Nah, Yifei juga pernah membintangi film-film layar lebar lainnya dan semuanya bisa dibilang cukup sukses. Sampai dengan akhirnya dia tuh berhasil memenangkan artis terbaik di Festival Film Internasional Macau kelima untuk perannya dalam film The Assassins di tahun 2012. Terus di tahun 2014, Yifei ini tuh pernah collab sama artis sekaligus penyanyi dari Korsel, namanya Rain. Nah, judulnya For Love or Money. Cuman sayangnya, film ini tuh banyak mendapat kritikan karena alur ceritanya dan produksinya. Jadi bisa dibilang film ini kurang sukses guys. Di tahun 2015, Yifei dinobatkan sebagai duta Dior dari Tiongkok yang pertama guys. Nah di tahun yang sama juga, dia menjadi duta global untuk brand jam Tissot. Bahkan sekarang, Yifei dipercaya sebagai model dari brand dunia yaitu LV. Keren kan guys? Nah, sampai akhirnya dia juga merambah ke dunia tarik suara. Bahkan dia menyanyikan soundtrack untuk film Mulan versi Chinese-nya. Nah, sampai akhirnya di 2017, Yifei ini berperan sebagai Mulan guys. Nah, cuman karena pandemi COVID-19 yang menimpa di seluruh dunia, penayangan film ini tuh diundur sampai tahun 2020. Tapi di Indonesia kita nggak bisa nonton karena masih PSBB dan semua bioskop tutup guys. Nah, sampai di tahun 2021, akhirnya film Mulan ini tayang di Netflix. Namun pada tahun 2019, film Mulan ini tuh sempat kena boykot di beberapa negara Asia. Kenapa guys? Karena Yifei memposting gambar dari surat kabar Tiongkok People's Daily di media sosialnya. Nah postingan Yifei ini tuh bikin marah para penggemarnya. Karena menurut mereka, Yifei itu udah ngedukung polisi Hong Kong untuk ngelakuin kekerasan para pendemo yang pro-demokrasi. Ya seperti kita tahu di tahun itu di Hong Kong terjadi aksi protes besar-besaran yang menentang undang-undang yang isinya tentang persatuan antara China dan Hong Kong. Jadi dengan kata lain, Hong Kong tuh menjadi milik China kembali. Nah banyak generasi muda di Hong Kong yang menentang hal ini. Karena kita tahu China kan negara komunis, sedangkan Hong Kong tuh bukan. Nah selain itu banyak aktivis mahasiswa yang di luar Hong Kong seperti Thailand tuh untuk menyerukan tidak menonton film Mulan. Nah, gara-gara ini muncul tagar hashtag boykot Mulan.
Sampai-sampai Yifei juga nggak datang atau nggak hadir di dalam acara peluncuran film Mulan. Menurut kabar juga, Yifei ini akan menyusul artis Vicky Chow yang namanya dihilangkan oleh pemerintah China. Jadi semua selebriti China yang punya kewarganegaraan ganda akan masuk ke dalam daftar yang akan dihilangkan. Salah satu aktornya juga yaitu Jet Li. Tapi Jet Li memilih kewarganegaraan Singapura. Nah, seperti yang diketahui, Yifei itu punya 2 warga negara, yaitu Amerika dan China. Nah, pemerintah China tuh pengen artisnya memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, Yifei ini juga pernah pacaran dengan aktor papan atas Korsel, yaitu Song Seung-hyun. Nah, mereka tuh terlibat cinta lokasi di dalam film The Third Way of Love di tahun 2015. Cuman sayangnya setelah 3 tahun mereka pacaran, mereka harus putus di tengah jalan, yaitu di tahun 2018. Karena jadwal dan kesibukan mereka tuh padat banget. Oke guys, sekian cerita dari gua. Kalau memang suka dengan cerita ini, tolong di like, di share, di komen juga, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.